Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada skema penelitian dasar yang merupakan penelitian di tahun kedua untuk tahun 2021. Adapun judul dari penelitian ini adalah pengaruh bubuk kayu manis Cinnamomum zeylanicum terhadap kualitas dan kuantitas sperma mencit mus musculus secara fisiologi dan genetik. Saya merupakan ketua dari penelitian ini dan anggotanya adalah Dr. John Effendi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hampir 50% kasus infertilitas di seluruh dunia merupakan faktor pria. Penurunan kualitas dan kuantitas sperma antara lain disebabkan beberapa penyakit seperti stres oksidatif, jantung koroner, diabetes mellitus, dan penyakit liver kronis. Banyak obat sintetis yang tersedia, namun tidak semua laki-laki infertil dapat menggunakan obat tersebut karena beberapa alasan seperti harga yang mahal atau muncul efek samping. Hal ini menjadi alasan meningkatnya permintaan obat-obatan alami di seluruh dunia. Di Indonesia, cukup banyak ditemukan penggunaan tumbuhan atau produk olahan sebagai obat antifertilitas pria. Contohnya di Kabupaten Kerinci, masyarakat menggunakan air rebusan kulit manis untuk meningkatkan kesuburan pria. Banyak penelitian menunjukkan kulit kayu manis mengandung antioksidan. Antioksidan merupakan komponen signifikan yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan menyeluruh dari organisme. Enzim antioksidan seperti katalase, superoksidase dismutase, dan glutation berperanan penting menyeimbangkan reaktif oksigen spesies atau ROS dan level antioksidan di dalam darah. Antioksidan juga dapat meningkatkan viabilitas dan umur spermatozoa. Sperma adalah sel yang mengandung ROS, namun bila jumlahnya berlebihan, dapat menyebabkan stres oksidatif dan dapat merusak DNA sperma. Pemberian antioksidan oral menyebabkan peningkatan parameter sperma seperti konsentrasi sperma, motilitas sperma, dan menurunnya kerusakan DNA sperma. Namun karena tidak semua laki-laki dapat mengkonsumsi antioksidan sintetis, diperlukan eksplorasi tanaman yang mengandung antioksidan. Tujuan penelitian tahun kedua ini adalah mengungkapkan pengaruh bubuk kayu manis terhadap peningkatan ekspresi gen SOD yang merupakan salah satu dari antioksidan di dalam tubuh, dan yang kedua mengungkapkan pengaruh bubuk kayu manis terhadap peningkatan ekspresi gen DAZ yang merupakan salah satu gen yang berperanan di dalam pembentukan sperma. Ini adalah roadmap dari penelitian, di mana di tahun 2020 kami memulai penelitian ini dengan judul pengaruh bubuk kayu manis terhadap kualitas dan kuantitas sperma secara fisiologis dan genetik, dan penelitian ini sendiri juga sejalan dengan penelitian-penelitian yang lainnya, di mana di tahun 2019 ada penelitian yang melihat pengaruh antioksidan dan infertilitas pria. Kemudian juga di tahun 2017 ada penelitian potensi Cinnamomum zeylanicum sebagai obat untuk diabetes mellitus tipe 2. Hasil penelitian ini rencananya akan dipublikasi di Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. Dan ini adalah metode penelitian yang kami wujudkan dalam bentuk fishbone, di mana pada tahap persiapan dilakukan pembuatan bubuk kayu manis, kemudian juga diberi perlakuan terhadap tikus, dan setelah perlakuannya selesai, di hari ke-28 dilakukan dislokasi leher dari tikus untuk mengambil organ hati dan testis. Nah, kemudian juga dilakukan desain primer untuk bisa mengamplifikasi gen SOD dan gen DAZ.
Dan selanjutnya dilakukan isolasi RNA dari SOD dan DAZ. Kemudian dari RNA tersebut disintesis cDNA dengan melakukan RT-PCR. Nah, kemudian data yang didapat nanti adalah nilai ceki, di mana dilakukan perbandingan nilai ceki dari housekeeping gene dan cDNA dari SOD dan DAZ. Ini hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini adalah kami berhasil mendesain 2 pasang primer, yaitu untuk mengamplifikasi gen SOD, dan yang kedua adalah primer untuk mengamplifikasi gen DAZ. Sequence primernya seperti yang terlihat, di mana gen SOD itu nanti akan menghasilkan amplikon sepanjang 241 pasang basa, sementara gen DAZ, primer dari gen DAZ itu akan mengamplifikasi amplikon sepanjang 240 pasang basa. Dan ini adalah hasil dari amplifikasi untuk gen SOD yang terlihat sesuai dengan ukuran yang diharapkan, yaitu sepanjang 241 pasang basa. Menggunakan markernya adalah DNA ladder 100 base pair. Kemudian hasil amplifikasi itu diukur pada gen yang diisolasi dari sperma dan sel hati. Nah, dari hasil pengukuran ekspresi gen SOD pada sperma dan sel hati itu terlihat bahwa perlakuan 2 memberikan ekspresi yang paling tinggi, baik itu pada sperma maupun pada sel hati, di mana pada sperma perlakuan 2 menghasilkan nilai ceki 3,4, kemudian perlakuan 1 2,4 dan kontrol 1,1. Sementara pada sel hati perlakuan 2 menghasilkan angka 3,7, perlakuan 1 2,2 dan kontrol 1,1. Hal yang sama juga terjadi pada ekspresi gen DAZ yang dilihat pada sperma, di mana perlakuan 2 juga menunjukkan nilai ceki yang paling tinggi, yaitu 0,14, sementara perlakuan 1 nilai cekinya adalah 0,12 dan kontrol 0,01. Dari kedua ekspresi gen ini terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Itu merupakan hasil dari uji ANAVA, terlihat perbedaan yang signifikan antara kontrol dan perlakuan. Dan hasil uji lanjut dengan TUKI diketahui bahwa perbedaan yang signifikan itu hanya antara kontrol dan perlakuan, sementara antara perlakuan 1 dan perlakuan 2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ini terjadi baik pada ekspresi gen SOD maupun ekspresi gen DAZ. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa bubuk Cinnamomum zeylanicum berpengaruh meningkatkan ekspresi gen SOD dan berpengaruh meningkatkan ekspresi gen DAZ. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri presentasi ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.